Ibu, boleh nggak kita langsung masuk ke contohnya saja, biar kita lebih paham? Nggak usah, ikuti aja catatan ibu. Udah bener ini, kamu jangan aneh-aneh ya. Makanya Lip, jangan macam-macam, nanti dimarahi ibu lagi loh. Iya juga. Jadi anak-anak, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada bentuk zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Bu, saya nggak terlalu paham bagian ini. Bisa nggak dijelaskan secara pelan-pelan? Kamu ini ya Halif, kan udah ibu suruh baca sebelumnya di rumah. Kenapa kamu tanya-tanya lagi sih? Kamu ini dari tadi membuat keributan aja ya. Dan macam-macam deh kamu di sini. Saatnya istirahat. It's time to have break. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Mohon dikerjakan tugasnya ya. Baik, Bu. Bu, permisi keluar dulu. Daripada lemes-lemes begini, mending kita ke kantin yuk. Ayo. Ternyata Bu Jihan itu garang banget ya guys. Masa iya kita dijelaskan materi tapi tidak disertai dengan contoh. Nah kalau begini bagaimana kita bisa paham? Kita dibuatnya seperti robot, harus belajar terus, mengerti terus. Sementara kita juga perlu dong penjelasan dari guru, ya enggak? Iya, padahal aku cuma nanya, apa susah dijelasin ulang? Mungkin Bu Jihan capek. Nih kamu, udahlah, ikuti aja aturan ibu. Jujur ya, sebenarnya aku suka sama pelajaran ini. Tapi kalau ibunya marah-marah terus, jadi takut mau nanya. Anak-anak itu takut padaku. Mereka tertawa, mengejek. Tapi mungkin ya itu memang salah aku. Aku terlalu kaku. Apa aku benar-benar sudah menjadi guru? Baik anak-anak, ibu mau ngomong sesuatu kepada anak-anak semua. Ibu sadar kalau selama ibu mengajar, ibu sangat keras kepada anak-anak semua. Dan juga ibu lupa kalau seorang guru itu dia tuh tugasnya bukan hanya mengajar, tapi juga mendengar apa keluh kesah dari siswa-siswanya. Nah, jadi sekarang ibu mau nanya nih kepada anak-anak semua. Anak-anak semua maunya belajarnya itu modelnya seperti apa? Coba anak-anak semua berikan pendapat dan saran anak semua. Bu, mungkin kita bisa belajar sambil praktik. Jadi tidak hanya mencatat saja. Terus kalau boleh kita juga bisa diskusi Bu, biar semuanya kebagian ngomong juga. Kalau saya ya Bu, harus ada hadiah dulu baru bisa menjawab. Wah, bagus banget ya ide-ide anak-anak semua. Baiklah, untuk kedepannya kita akan belajar sambil praktikum sederhana ya anak-anak. Apa kalian setuju? Setuju. Jamima, Bu, ternyata belajar seperti ini menyenangkan ya. Iya ya, menyenangkan banget ya. Nah, ibu juga mau terima kasih kepada anak-anak semua karena telah mengajarkan ibu apa itu arti keterbukaan bagi guru. Nah, itu sangat penting ternyata. Terima kasih anak-anak telah mengajarkan ibu. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterbukaan pada guru adalah guru yang mampu menerima masukan, kritik, dan juga saran dengan lapang dada, serta tidak merasa paling benar. Jadi, kita sebagai guru itu harus terbuka, jangan tertutup. Nah, jika kita tertutup pada siswa, itu akan membuat
membuat siswa tidak nyaman dan tidak akan memberikan pendapat dan tidak akan aktif dia di dalam kelasnya. Jadi sebagai guru, ayo kita terbuka, jangan tertutup. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, Ibu sudah memeriksa hasil ulangan kalian semuanya. Dan ya jangan kaget, hasilnya itu ada yang bikin bahagia, ada yang bikin ya sifat panjang. Bu, kalau nilai yang jelek, buang aja lah di tong sampah, nggak guna pun. Hai, nilai itu bukan untuk dibuang. Nilai itu cerminan buat diri kamu. Kalau nilai kamu bagus, ya berarti kamu sering belajar. Tapi kalau yang kayak terlambat kayak kamu, ya jangan kaget nih ini. Alhamdulillah aku dapat 90. Kalau kamu gimana, berapa? Aku dapat 65, padahal aku tiap malam belajar loh. Bu, nilai saya kok 70 sih Bu? Padahal kan saya ini selalu mencatat semua mata pelajaran. Kok bisa segini sih nilai saya? Yang bener aja Bu. Hah? 40? Bu, ini nilai kayak nomor sepatu saya. Jelek. Khalid, nilai kamu itu adalah hasil dari tidurmu di selama di kelas. Mau nilai kamu kayak nomor sepatu, mau kayak nomor rumah tetangga, itu tergantung kamu sendiri. Oh, berarti Bu, adil itu bukan tentang memberikan nilai yang sama ya, Bu? Nah, benar yang Jihan bilang. Tapi nilai itu tuh bukan semua harus dapat 80, tetapi sesuai dengan usaha dan kerja keras kamu. Tapi Bu, saya sudah belajar secara keras, tapi masih rendah. Mima, kerja keras itu bagus, tapi alangkah baiknya kamu perlu tahu bagaimana strategi yang tepat dalam mencapai nilai yang bagus. Nanti Ibu bakal bantu. By the way, mengenai adil itu bukan menyamaratakan nilai, tetapi adil itu memberi sesuai kebutuhan. Oh, jadi maksudnya kalau Halif selalu telat itu hukumannya juga besar ya Bu? Ya, itulah yang namanya adil. Bu, kalau gitu besok Halif telatnya sampai jam pulang sekolah saja, biar hukumannya maksimal. Betul nggak? Halif, awas aja kalau kamu benar-benar lakuin. Jadi Bu, guru yang profesional itu guru yang adil ya, yang bukan membeda-bedakan muridnya. Iya, supaya semua merasa dihargai. Dan kami juga menjadi semangat untuk belajar. Termasuk aku. Walaupun aku masih semangat untuk tidur. Baik anak-anak, ingat
adil, sabar, dan menjadi tauladan. Jadi kalau gurunya marah-marah terus berarti belum profesional ya, Pak? Belum profesional ya, Pak? Betul Fiona, guru profesional itu harus bisa mengendalikan emosinya. Nah, jadi syarat berikutnya, guru itu harus berkomunikasi secara baik dengan muridnya, wali murid, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan. Berarti jadi guru itu tidak boleh cuek ya Bu, harus bisa terbuka dan mau mendengar. Nah, itu sangat benar sekali ya, Ima. Nah, masih ada satu lagi nih. Guru yang profesional harus tetap belajar dan harus mengembangkan diri. Semakin maju zaman, maka guru-guru itu harus semakin update tentunya. Oh berarti Bu, kalau kita mau jadi seorang guru yang profesional itu banyak juga ya syaratnya Bu. Tapi keren juga ya, guru tuh bisa jadi sahabat sekaligus juga bisa jadi teladan buat kita. Nah, benar sekali ya anak-anak. Jadi, guru yang profesional itu bukan hanya mengajar, tetapi dia juga mendidik, membimbing, dan juga memberikan teladan. Nah, mungkin itu saja contoh-contoh menjadi guru yang profesional. Lebih kurangnya, Ibu dan juga Bu Silvana dan juga Pak Khalid, mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat selanjutnya yaitu guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa. Nah, kita sebagai seorang guru pasti harusnya memberikan contoh yang baik, misalnya kita disiplin, rajin, dan tidak malas. Nah, kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar, tetapi membentuk karakter siswa itu untuk menjadi yang lebih baik dan disiplin. Atau guru harus mampu memberikan hal positif seperti sopan santun, kerja keras, dan konsisten terhadap ucapan dan tindakan, sehingga siswa-siswanya tidak hanya belajar melalui teori saja, tapi melalui keteladanan nyata yang ditunjukkan oleh gurunya. Woi, lihat dong, nilai gue 95 Kelas ini kayak pasar ya. Ada yang tidur, ada yang bercanda, ada yang pada berkertas. Tuh di luar ada TS. Gimana Pak? Saya mau belajar juga Pak? Nah ini contoh kalau tidur terus, bukannya nanti kita matematika malah jadi orang malas. Maaf Pak. Tidak apa-apa Fiona, tidur itu sehat kalau kita tidur di rumah, kayak tidur di kelas. Oh ya Silvana, kamu dapat nilai tinggi ya? Iya Pak, saya kan cuma banggaan aja Pak. Bagus Silvana, tapi ingat tidak boleh pamer. Kalau bisa kamu itu berbagi sama teman-teman yang lain, karena kamu dapat nilai lebih tinggi di sini. Lihat, kamu yang boleh dapat aja. Itu bukan kertas biasa Pak, tapi itu kertas motivasi loh. Bagus ya kalau itu motivasi, tapi jangan mereka kertasnya. Nanti kan kawannya orang sakit nanti. Oke Pak. Seorang guru profesional ini tidak hanya mengajar di kelas, tapi bisa menjadi selalu tauladan. Guru itu harus profesional, bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Ada yang rajin, ada yang pemalas, dan ada juga yang bisa bekerja dari kelas seperti kami ini. Jadi, meskipun kami berbeda sifat, Bapak akan selalu tetap adil dan tidak marah-marah ya Pak. Betul ya, karena tugas saya bukan hanya mencerdaskan kalian, tapi juga membentuk karakter kalian semuanya. Baik Pak. Oke Pak, saya mulai sekarang akan membantu teman-teman semua yang kesulitan belajar. Dan saya janji nggak bakal tidur lagi Pak. Kalau saya Pak, janji nggak bakal lempar-lempar kertas lagi deh Pak. Bagus, ingat bijaksana itu tidak hanya sebagai guru, tapi juga kalian sebagai murid itu harus bijaksana. Menjadi guru profesional tidak hanya sekedar memahami banyak hal, tapi mampu mendengar, memahami, dan membimbing dengan hati. Guru bijaksana bagaikan matahari. Ia tak memilih siapa yang akan dia sinari, tetapi semua dapat merasakan kehangatannya. End of flashback. Woi, lihat dong, nilai gue
Macam tak betul je budak ni. 3. Maaf Pak. Tapi bohong. Alhamdulillah dapat 90. Miman kamu dapat berapa? Aku dapat 65, padahal aku udah belajar sepanjang hari. Satu. Anak-anak dulu. Satu. Jadi, meskipun kami berbeda sifat, Bapak akan selalu tetap adil dan tidak marah-marah ya Pak? Betul ya, karena tujuan saya itu bukan hanya mencerdaskan kalian, tapi juga membentuk hati kalian. Jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatku, tapi jangan abaikan kesehatanmu. Saya kok dapat 70 sih, padahal Bombastic side eye, criminal offensive side eye. dah.